يرجون تجارة لن تبور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita bisa kembali di hari yang mulia. Kenapa kami sebut mulia? Karena kita ada pada hari Jumat. Kemudian kita berada di awal dari bulan haram, yaitu bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ya, meskipun demikian tidak ada satu ibadah khusus untuk memuliakan bulan Rajab. Artinya tidak ada puasa sunnah khusus atau tidak ada sholat sunnah khusus. Tapi kita tetap meyakini sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita, bulan Muharram, ya, bulan yang disucikan, dimuliakan ada 3, dimulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, dan yang keempat yaitu bulan Rajab. Kemudian juga siang hari ini kita akan membahas pembahasan fikih masih seputar sholat, ya, tetapi kita masuk ke permasalahan sholat berjamaah dan lebih khususnya yaitu berjamaah di masjid. Apa yang akan kita pelajari pada siang hari ini dalam kondisi normal. Artinya non pandemi atau ada sesuatu yang ya seperti sekarang, ya. Kita akan mengawali dengan dalam kondisi situasi yang sangat normal. Ya, tentunya orang yang beriman, ya, atau muslimin di sini juga bisa loh, Mas. Ya. Sini juga bisa. Nggak kelihatan situ. Nah. Tentunya orang yang beriman itu bicara jamaah ke masjid itu jangan cuma di level bahwa ini wajib. Ya, tetapi bagaimana ada perasaan kangen jamaah di masjid. Itu level yang berikutnya. Ya, bukan kemudian kalau kepeksa memang karena syariatnya seperti itu. Ya, syariatnya itu memang harus berjamaah di masjid. Tapi kan ada orang yang melakukan suatu ibadah karena ya kepeksa, mamanya Ramadan, ya mau nggak mau ikut puasa, Mas, karena wajib. Tapi kan ada orang yang kapan ya Ramadan, kapan bisa berpuasa dengan nyamannya, beribadah dengan nikmatnya di bulan Ramadan. Harusnya kan di level itu. Memang bicara sabar, ya, kalau masuk sabar itu memang ada 3. Sabar yang pertama, sabar dalam ketaatan, berarti ketaatan, ringkasnya gini, sabar dalam tidak melakukan dosa atau kemaksiatan, dan sabar dari musibah ataupun takdir yang baik maupun yang buruk. Kira-kira level terendah dari 3 sabar ini yang mana? Yang terendah dulu. Ya, sabar kita melakukan kewajiban, disuruh puasa kita puasa, sabar kita suruh sholat kan wajib 5 kali. Itu kan kadang mau nggak mau kita harus sabar. Ya, nggak semua orang seneng, ada situasi mungkin ya kok sholatnya cepet waktu nih dan lain sebagainya. Kan ada semacam itu, tapi tetap sholat. Berarti kan sabar dalam melakukan ketaatan. Ada yang sabar untuk tidak melakukan dosa atau maksiat. Itu juga termasuk kesabaran. Dan yang terakhir, sabar ketika mendapatkan takdir yang baik, insya Allah mesti sabar. Takdir yang buruk, lah ini kadang juga hilang sabarnya. Yang paling rendah daripada 3 ini yang nomor terakhir. Sabar menghadapi musibah itu nomor terakhir. Kenapa? Karena tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan. Ada orang, ketemu orang, mohon maaf, ya, orang yang fakir mamanya, miskin. Pak D, ya, jenengan urip kaya ngenten iki pripun Pak D? Sabar. Oh, sabar Mas, sabar. Iya, sabar dalam arti pasrah. Gak enek pilihane. Kalau umpama dia, ya, umpamanya 20 tahun yang lalu ada pilihan, dia bisa kaya secara materi, kemudian dia nggak mau ngambil, saya milih sederhana aja lah. Ya, kemudian dia milih, aku ra gelem dadi wong sugih, sederhana aja. Lah itu baru namanya sabar dalam bisa 2 ini.
Tapi kalau sabar nahan musibah, itu namanya sabar pasrah. Sakit. Ya, Mas, sampean sakit gimana? Sabar, Mas. Ya, sabar pasrah. Kalau ada pilihan sakit dan sehat, milih mana? Mesti milih sehat. Ya, mesti milih sehat. Itu waras memang. Oleh karena itu, ketika mendapati musibah, ya kita sabar, itu level yang terakhir. Level yang kedua ialah yang ini. Baru yang ini. Jadi meninggalkan dosa itu level sabar tertinggi. Kenapa? Karena kalau melakukan, saya ulangi, kalau kita tidak melakukan ketaatan, faktor utamanya apa? Suruh sholat gak mau. Ya, suruh ibadah enggan. Faktor utamanya apa? Males. Itu mesti kan? Ujung-ujungnya males. Tapi kalau meninggalkan dosa, itu musuh utamanya apa? Syahwat, hawa nafsu. Kira-kira males sama hawa nafsu menang mana? Hawa nafsu, kita bisa mengalahkan hawa nafsu, itu sabar yang tertinggi. Ya, adapun mengatasi malas, itu sabar yang kedua dan yang terakhir yang ini. Nah, dalam sholat, ya, sholat berjamaah itu juga tertuntut dua itu. Kita sabar dalam melaksanakan ketaatan, ya, mengobati dari malas, dan juga sabar dari meninggalkannya, ya, meninggalkan sholat, ya, untuk tidak berjamaah. Maka yang pertama kita akan ambil yaitu keutamaannya, semuanya insya Allah tahu, yaitu 27 derajat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafdhulu sholatul fadhi bisab'in wa isrin, tafdhulu sholatul jamaati min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Allah lebihkan sholat jamaah dibanding sholat sendirian 27 derajat. Ya. Ini tok biasanya cuma dikaji, ya, sehingga kadang kurang. Uangnya wis ngomong kalkulator biasa lebih mantep. Ya. Sekarang gini, duhur kita, sholat duhur ya, duhur biasa, kita berapa rokaat? 4 rokaat. Ini normalnya kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sholat jamaah, hitungannya 4 kali 27. Berarti berapa? 98? 108. 108. Bayangkan pilih 4 apa pilih 108? Ya kan? Ya Allah, ini punjul piro, Mas? Ya. Enggak bisa dibandingkan. Ini baru zuhur kalau 4 rakaat. Kalau sehari 17 rakaat. Ini kalau sholat biasa sendirian. Berarti kalau sholat berjamaah dikali 27 berapa, Mas? Berapa? Jamnya bisa kalkulator nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti 459. Ya, bayangkan sekarang sehari sendirian dapat 17, sehari dengan berjamaah 4,5 loh, Mas. Beda waduh loh. Ya kan, kalau di kalkulator lebih memotivasi memang. Sekarang 17 rakaat sehari. Berarti kalau 17 dikali 1 tahun berapa jadinya? Kan kita sholat terus menerus, gak bakal ada gangnya kan? Ya. 6.205. Ini kalau sholat sendirian. Lah sekarang dikali 27. 167.535. Dah, Mas. Ini kita sholat sendirian setahun untuk 6.000. Sholat berjamaah 1 swidak. Berapa persennya ini? Ya, ini hitung-hitungan matematika manusia loh ya. Bukan matematika Allah. Artinya Allah meningkatkan 27 derajat, ini ukuran Allah. Ukuran kalkulator manusia aja udah kayak gini. Ya. Apalagi kalkulatornya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memuliakan sholat berjamaah sampai 27 derajat.
Kemudian dari 27 derajat nantinya ada kekhususan yang lain, yaitu 2 lebih baik dari 1. 3 lebih baik dari 2 dan seterusnya. Ya. Rasulullah menyampaikan sholatul rojulani aska min sholatir rojul. Ya, sholatur rijali aska min sholatir rojulaini. Sholatnya 2 orang lebih baik daripada seorang. Sholatnya 3 orang lebih baik dari 2 orang. Maksudnya semakin banyak semakin bagus. Itulah kenapa sebaik-baik sholat berjamaah di mana? Di masjid, betul. Di masjid mana di dunia ini? Masjidil Haram. Karena jamaahnya paling banyak. Ya, jamaahnya paling banyak. Itu pun plus, ada nilai plusnya, dikalikan 100.000 lagi pahala. Ya, bayangkan Mas ya. Sebaik-baik jamaah di Masjidil Haram. Karena jamaahnya paling banyak. Itu pun belum tambah 100.000 dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaannya. Berarti masjid yang lainnya menyesuaikan, semakin banyak jamaahnya itu semakin bagus. Kemudian juga keutamaan berikutnya, berikutnya, langkah kaki orang yang berjalan untuk berjamaah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada 2 fungsi. Orang melangkah itu kan ada 1 ngelangkah, siji ngangkat, siji midak, kan gitu. 2 proses. Maka proses yang pertama itu Allah tinggikan derajatnya, proses yang kedua Allah hapus dosanya. Dan itu menjadi langkah-langkah kaki orang yang berangkat untuk jamaah. Dan ini di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah ada beberapa sahabat yang rumahnya memang cukup jauh dari Masjid Nabawi, ya, cukup jauh dari Masjid Nabawi. Seperti hanya orang-orang dari suku Bani Salimah. Orang-orang dari Bani Salimah minta kepada Rasul izin, ya Rasulullah, di sekitar Masjid Nabawi masih ada tanah. Bagaimana kalau kami membangun rumah di sini? Supaya kami bisa lebih dekat dengan masjidmu. Ya, kata Rasulullah, diyarukum ajrun lakum. Rumah kalian itu pahala buat kalian. Asli, maksudnya bagaimana? Ya kalian tetap di rumah, nggak apa-apa. Adapun pahala kalian yaitu atharukum. Bekas-bekas pijakan kaki kalian itu semuanya bernilai pahala. Jadi semakin jauh, itu semakin banyak pahalanya. Itulah kenapa selepas itu para sahabat yang rumahnya dekat Masjid Nabawi itu kalau jalan ke Masjid Nabawi langkahnya memang diperbanyak. Ya kan? Ya, siap ke Masjid Damam gini Mas. Ya, itu. Jadi semakin banyak langkah biar semakin banyak pahala. Begitu juga ada kasus yang lain, ada sahabat yang oleh sahabat yang lain ya diberikan himar atau keledai. Fungsinya apa? Supaya dari rumah ke Masjid Nabawi bisa difungsikan. Kemudian sahabat ini menolak karena mendengar hadis Nabi ini. Kemudian ya Rasulullah mendengar berita itu, memanggil sahabat dan bersabda, jama'alaka ya, jama'alaka ajruka. Allah kumpulkan untukmu pahala-pahala langkahmu. Ya, oleh karena itu,
asalnya untuk jalan ke masjid itu melangkah pakai kaki, berjalan. Itu asalnya kalau pengen dapat pahala ini. Tapi Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah kemudian menyebutkan kecuali ketika kita dalam kondisi tertentu. Contohnya sakit atau mungkin panas kentang-kentang, kemudian kita pakai kendaraan yang lain, maka terhitung setiap perputaran roda kendaraan kita itu juga sebagai penghapus dan meninggikan derajat kita. Ya. Tapi pada asalnya yang jalan dulu. Kalau udah terbiasa jalan ke masjid, kemudian sekali-kali pakai motor atau sekali pakai mobil, itu tetap terhitung putaran rodanya sebagai pahala ini. Ya, bisa dipahami ya? Insyaallah. Yang berwudu yang keempat. Yang keempat baru ada tambahan man tatahhara. Siapa yang berwudu fi baitihi, ya, berwudu di rumah, ya, kemudian berjalan, ya, baru kita masuk ke sini, baru kemudian Rasulullah sebutkan itqun minan nar, ada apa istilahnya, pembebasan ya, pembebasan dari api neraka. Nah, untuk yang keempat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambahkan pembebasan api neraka itu kullama ghada wa ada. Setiap dia berangkat plus pulang. Berarti hitungannya apa? PP. Ya, jadi berangkatnya dapat, pulangnya juga dapat. Jadi nomor 4 ini lebih dari yang ketiga. Dengan catatan apa? Berwudu atau bersuci dulu di rumah. Kalau yang ini tadi nggak ada hadis tentang wudunya. Kalau yang keempat baru ada wudunya. Yang kelima adalah keberkahan dalam kekurangan. Rasulullah menyebutkan dalam hadis panjangnya, layan sorifanna ahadukum minas sholah, di antara kalian pasti kalau selesai sholat, ya, kutibalahu al-ajro, akan ditertulis pahala. Tetapi ada yang ngambil paling cuma 90%, ada yang ngambil 80%, ya, bahasa Rasul kadang rubuk, khumus, sulus, 1/4, 1/5, 1/3. Ya, artinya apa? Semakin kita bisa fokus dan khusyuk, semakin sempurna. Semakin kita hilang khusyuknya, berarti semakin tidak sempurna pahala sholatnya. Tapi dengan berjamaah, semuanya bisa rata. Ya, kalau semua berjamaah, nyaman mas. Penting pokoknya wis melu gitu aja. Ya, dapat semuanya. Kalau sendirian, kan bisa jadi kita fisik kita sholat, tapi hati kita kemana, sehingga bisa mengurangi pahala sholat itu sendiri. Tapi kalau berjamaah semuanya bisa rata. Itulah kenapa ya masjid-masjid tertentu seperti hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu betul-betul difungsikan dalam jamaahnya. Karena meskipun ada yang sholatnya mungkin ya menyelisihi imam, ya sekalipun tetap terjaga keberkahannya.